Di antara tanda-tanda Allah bersifat kudrat, Allah cipta bumi yang begitu indah, seimbang, tidak kecil, tidak besar. Sebab kalau ukuran bumi ini mengecil dari yang ada, atau gede bumi kayak matahari, enggak bakalan ada kehidupan, saudara. Sebab saudara, kalau bumi ini dicipta oleh Allah, andai ukurannya lebih kecil dari yang ada sekarang ini, maka otomatis gravitasinya akan berkurang. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Khalaqas samawati wal arda, telah menciptakan oleh Allah akan langit dan bumi. Zakarahuma li'annahuma a'zamul makhluqati lin-naziri, menyebutkan oleh Tuan Musannif akan langit dan bumi karena bahwasanya keduanya, langit dan bumi, yaitu paling besarnya segala makhluk Allah bagi orang yang memandangnya. Wa khalaqal mauta, dan telah menciptakan oleh Allah akan kematian, ay fid dunya, yakni di dunia, wal hayata, dan hidup, ay fid dunya wa fil akhirati, yakni di dunia dan di akhirat juga. Wa ta'ata, dan Allah ciptakan akan ketaatan, wa hiya muwafiqatu amri syar'i, taat itu yaitu selaras dengan perintah agama. Wal maksiyata, dan menciptakan akan kemaksiatan, wa hiya mukhalafatu amri syar'i, maksiat itu yaitu menyalahi perintah agama. Wasihata, dan menciptakan akan kesehatan, ay sihatal jismi, yakni kesehatan badan. Wahia adnan ni'ami, dan dia sehat itu yaitu paling rendahnya dari segala nikmat. Wa amma a'zamuha fahuwa dinul Islam, adapun paling besarnya nikmat maka yaitu agama Islam. Wasaqama, dan sakit, bifathataini, dibaca dengan dua fathah, sin dan qafnya difathahkan, saqam. Au bidhammin fasukunin, atau boleh juga dengan dibaca dhammah sinnya, fasukunin lalu sukun qafnya, sukunin. Wa huwal maradu, yaitu maknanya sakit. Wa jami'al kauni, dan mencipta Allah akan seluruh semesta, ail mawjudi minal alam, yakni yang ada daripada alam. Wa huwa ma siwallah, alam yaitu barang yang selain Allah. Wa ma fihi, dan apa yang ada pada semesta, ay minas sifati, yakni daripada sifat-sifatnya. Wallahu a'lam, segini aja. Wa khalaqal khalqa wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita
Pagi ini memasuki pembahasan tentang sifat qudrat iradat. Bila pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa Allah bersifat wujud, qidam, baqa, wahdaniyat, kemudian mukhalafatul hawadisi, kemudian sama, basar. Pagi ini memasuki pembahasan qudrat iradat. Seorang yang mukallaf, umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat qudrat iradat. Apa itu qudrat? Qudrat itu kuasa, mampu, bisa. Definisinya, qudrat adalah sifat Allah yang qadim, yang berdiri pada zat Allah, yang mana dengan qudrat itu Allah bisa mengadakan yang belum ada menjadi ada, dan bisa meniadakan yang ada menjadi tidak ada, sesuai dengan iradat. Sedang namanya iradat, arti iradat berkehendak. Allah itu berkeinginan, Allah itu menentukan, Allah itu menetapkan kaya, miskin, mati, hidup, sehat, sakit, dan seterusnya. Iradat adalah sifat Allah yang qadim, yang ada pada zat Allah, yang dengan iradat Allah bisa menentukan perkara yang mungkin ditentukan dengan sebagian hal-hal yang boleh ada padanya. Singkatnya, Allah bersifat qudrat iradat. Dalam Al-Quran Allah jelaskan di surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangan kekuasaannya kerajaan dunia akhirat, langit bumi, dan dia bersifat kudrat, maha kuasa atas segala sesuatu. Allah itu kuasa, kuasa itu bisa.
bisa menciptakan apa saja. Dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang menciptakan segalanya, segala yang ada ini semuanya adalah ciptaan Allah dengan kudrat iradatnya, dan Dia yang memelihara segala sesuatu. Singkatnya, Allah kuasa menciptakan apa gitu. Nah, ini ngaji kita yang terbesar contohnya, khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi. Contoh kudrat, Allah bikin langit, bikin bumi. Kenapa yang disebutin oleh Tuan Musannif Ahmad bin Zain al-Habsyi, langit bumi, kenapa ini? Bukankah makhluk Allah itu banyak di luar langit dan bumi? Sebab langit dan bumi adalah di mata kita orang yang melihat makhluk Allah, ciptaan Allah yang gede. Yang gede itu di mata kita adalah langit dan bumi. Ini langit, bumi ini adalah ciptaan Allah. Allah yang buat dengan sifat kudratnya. Allah cipta langit. Kita harus pelajari itu langit yang dicipta sama Allah. Kenapa Allah cipta langit? Bukan karena Allah butuh kepada langit. Kenapa Allah cipta bumi? Bukan karena Allah butuh kepada bumi untuk didiami Allah. Allah cipta langit bukan karena Allah butuh kepada langit untuk didiami Allah. Bukan. Allah cipta la likhtiyajihi ilaihima, bukan karena butuh, tapi bal idharan liqudratihi wa tahqiqan lima sabaqa min iradatihi. Tapi Allah ciptakan karena menyatakan dengan kuasanya Allah, dengan sifat kudratnya Allah, dan dengan iradatnya Allah subhanahu wa ta'ala, merealisasikan dari apa yang Allah kehendaki, bahwa ada langit dan bumi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fakana. Enggak kun fayakun, enggak kun jadilah, fakana maka telah jadi. Enggak fayakun maka sekarang, tahun datang Allah jadikan. Ada maka terjadi. Ini langit, Allah ciptakan makhluk yang gede. Langit itu gede. Ini bumi dibanding langit sama satu butir pasir di padang Sahara. Satu butir dari padang Sahara, gedean langit. Kita harus pahami itu langit
di mana gede banget, udah begitu enggak pakai tiang. Masjid Al-Ma'mur ada tiangnya. Untuk apa? Padahal segede gini doang masih ada tiangnya. Langit gede enggak pakai tiang, penyangga, enggak ada rantai gantungannya ke atasnya, digantung. Kalau lampu ini gede ada gantungannya juga tuh, ada alaqah. Langit tiang penyangga enggak ada, gantungan ke atas enggak ada, pengikat antara satu dengan yang lainnya enggak ada juga. Itu gede kayak begitu. Allah bersifat kudrat, bisa ciptain tempat di mana malaikat miliaran ibadah sama Allah. Itulah langit, miliaran malaikat. Malaikat di langit pertama hanya 10% isinya dibanding malaikat di langit kedua, karena lebih gede lagi langit kedua. Langit kedua hanya 10% dibanding malaikat di langit ketiga. Malaikat langit ketiga 10% dibanding langit keempat. Langit keempat 10% dibanding langit kelima. Masih banyakkan 5. Langit kelima 10% dibanding langit keenam. Langit keenam malaikat yang ibadah sama Allah 10% dibanding malaikat langit ketujuh. Malaikat langit ketujuh dibanding yang ada di arasnya Allah bak setetes dibanding air laut. Ada berapa tetes tuh air laut? Miliaran malaikat pada sujud sama Allah yang nyipta langit. Kalaulah kita nggak mau sujud, Tuhan tak rugi, cuman Anda yang rugi. Tuhan nggak rugi, cuman kita yang rugi kalau sampai kita nggak sujud. Di antara bukti Allah bersifat kudrat, Allah cipta langit. Allah cipta langit dengan segala keindahan. Coba kita perhatikan betapa indahnya langit. Indah, tapi kita harus mikir, siapa yang membuat langit indah? Itu pikirin, siapa itu yang membuat? Bagaimana kita melihat langit kala matahari terbit? Begitu. Bagaimana melihat langit indahnya kala matahari terbenam, betapa menguning di ufuk barat. Kalau kita pengen lihat warna asli langit siang jam 12, lihat langit, itu asli warnanya. Asli warnanya langit biru. Tapi pagi lain, sore lain, sampai di foto-foto. Padahal di rumahnya ada juga matahari itu, tapi dia pengen lihat juga bagaimana terbenam, bagaimana terbit. Begitu. Kadang apalagi ketika dia terbenam di balik gunung, seakan-akan gedean gunung sama matahari, seakan-akan begitu. Saudara, harus dipikirin, dibuat sama Allah warna-warni. Coba andai langit dibuat oleh Allah hanya satu warna, hitam doang, itu orang pada ketakutan. Hanya mendung doang, waduh, udah waduh aja. Padahal belum tentu itu warna baru hitam. Bagaimana kalau Tuhan kasih cakep, warnanya cuma satu, hitam doang, tidak ada indahnya. Jadi siapa yang membuat indah itu langit? Pikirin apa kita?
Jangan nggak pikirin. Itu langit. Belum lagi di langit begitu banyak bintang-bintang, miliaran. Orang sebut galaksi, tata surya, banyak, satu sama lain tidak saling bertabrakan. Tidak bertabrakan. Nggak mungkin itu kalau nggak ada yang ngatur. Satu sama lain nggak terjadi tabrakan. Bagaimana matahari nggak tabrakan dengan bulan, belum bintang-bintang yang lain. Nggak mungkin kalau nggak punya sifat kudrat itu yang ngatur. Begitu. Wal ardo, Allah ciptakan juga bumi. Bumi yang kita berada nih nggak datar, kelihatannya doang datar. Wa ja'alnal ardo mihada, kelihatan doang bumi itu datar. Bumi nggak datar, bundar, bundar. Bumi bundar, bulat. Bumi yang kita berada padanya. Ini bumi, saudara, kita harus pikirin. Ini ciptaan Allah, ini bumi. Ini bumi satu titik dari sekian tatanan yang disebut tata surya. Ini bumi satu planet dari sekian banyak planet yang ada, yang Allah cipta. Ada Merkurius, ada Venus, ada Mars, ada Neptunus, ada Uranus, ada Pluto, ada Saturnus, ada bumi. Bumi ini dan masih banyak, adalah satu planet ciptaan Allah dengan kudratnya. Dan ini perlu dipikirin. Kenapa kita dipilih tinggal di bumi? Padahal planet itu banyak. Ada Pluto, kenapa enggak di Pluto? Yang paling jauh jaraknya dengan matahari. Yang karena jauh jaraknya, maka kurang cahaya, beku. Begitu beku. Banyak orang yang bilang daripada antariksawan udah ke Mars, kenapa enggak tinggal di Mars? Walaupun udah sampai, saya mau pindah aja ke planet Mars. Enggak juga, tetap di bumi. Kenapa Tuhan pilih bumi sebagai tempat tinggal kita? Ini bumi, kudratnya Allah. Khalaqas samawati wal ardh. Bumi. Seminggu bumi pertama kali dicipta oleh Allah hari Sabtu. Tanahnya ini tanah hari Sabtu. Hari Sabtu Allah buatin tanahnya dulu sebagai lapisan-lapisan bumi. Udah bumi dicipta, kudu dikasih paku, namanya disebut paku bumi. Gunung itu Allah buat hari Minggu. Hari Minggu Allah buatin gunung sebagai matokin bumi biar tidak goyang. Hari Minggu udah gunung masih goyang, nih bakalnya runtuh.
Allah cipta pohon-pohonan yang kata kita indah di atas gunung. Itu hari Senin sudah bumi kasih paku bumi namanya gunung, maka hari Senin Allah cipta pohon-pohonan sebagai penguat daripada bumi, biar air dari gunung gak langsung turun yang menyebabkan banjir. Ada penyangga-penyangga. Hari Senin, hari Selasa Allah cipta yang enggak enak di bumi, duri, pohon duri yang enak begitu, yang kita enggak suka penyakit begitu. Ini makanan ini bakalnya jadi penyakit ini, makanan ini bakal jadi penyakit ini. Duren, darah tinggi kalau sekarung begitu. Pokoknya apa aja dah begitu. Emping, asam urat kalau 10 toples banyak. Pokoknya yang enggak enak penyakit segala macam yang ada di bumi, termasuk virus, itu Selasa. Orang dulu kalau udah Selasa ngaji aja begitu. Awal Jumat, Selasa penyakit. Pokoknya enggak enak itu Selasa Allah cipta. Bumi gelap, maka Allah cipta cahaya. Hari Rebo itu hari cahaya. Maka orang ngaji itu zaman dulu Rebo aja ngayanya gitu. Rebo aja gitu. Orang dulu begitu, karena Rebo hari cahaya. Allah cipta cahaya Rebo. Lalu Allah cipta binatang-binatang untuk menghidupi gunung supaya subur. Kan ada pohonan ini kudu dikasih pupuknya dari mana? Pupuknya siapa yang menyiramin pupuknya gunung kayak gitu gede? Mana orang aja belum menjamah ke gunung itu begitu. Airnya Allah cipta binatang itu nanti nya jadi pupuk. Itu begitu. Bumi itu begitu, jadi pupuk binatang begitu. Itu hari Kamis udah rapi semuanya, cahaya ada, pohonan, gunung, segala macam binatang ada semuanya, dari yang buas, yang jinak, yang halal, yang haram, buat semuanya sama Allah. Baru hari Jumat pada asar Allah cipta Adam, manusia. Ini Nabi sampaikan di dalam Sahih Muslim, khalaqallahu ta'ala at-turbah yaumas sabt wa khalaqa fiha al-jibala yaumal ahad. Gunung begitu hari Ahad. Wa khalaqa syajara yaumal itsnain wa khalaqal makruha yaumas thulatha wa khalaqan nur yaumal arbi'a wa bassa fiha minad dawabi yaumal khamis wa khalaqa Adam ba'dal asri yaumal jumu'ah. Begitu
Ini bumi adalah ciptaan Allah, saudara. Kita harus renungin ini ciptaan Allah. Begitu bumi ini tersusun dengan rapi, ini bumi, bagaimana dengan keseimbangan bumi? Bumi ini dicipta oleh Allah, strukturnya paling cantik. Walaupun kita di bumi itu bulat nih, bulat bumi, tapi kita jalan nggak kebalik, nempel kita. Karena Allah berikan keseimbangan yang orang sebut dengan istilah gravitasi. Itu gravitasi itu namanya keseimbangan. Bagaimana supaya bumi bisa didiami oleh Adam dan anak cucunya, oleh manusia. Strukturnya sama dengan kita. Ini bumi kita ini 2/3-nya air. Banyak air di badan kita. 1/3-nya non air, ada tulang, ada daging, ada macam-macam di badan kita. Maka bumi strukturnya sama. Strukturnya 2/3-nya air, 1/3-nya daratan. Dari sekian banyak bumi yang gede ini, negara yang 2/3-nya air, 1/3-nya daratan, negeri kita Indonesia. Dan ini jadi bahan rebutan semua negara-negara besar, sebab ini Indonesia adalah negeri sampel bumi yang 2/3-nya air, 1/3-nya daratan. Ini bumi, saudara, di antara tanda-tanda Allah bersifat kudrat, Allah cipta bumi yang begitu indah, seimbang, tidak kecil, tidak besar. Sebab kalau ukuran bumi ini mengecil dari yang ada, seperti Venus, ngecil, planet kecil, atau gede bumi kayak matahari, nggak bakalan ada kehidupan, saudara. Nggak bakal kita bisa hidup kalau bumi ini tidak cantik Allah cipta. Wal ardo mihada, bumi itu penuh keseimbangan. Sebab saudara, kalau bumi ini dicipta oleh Allah, andai ukurannya lebih kecil dari yang ada sekarang ini, lebih kecil lagi, seperti bulan dah, kan kecilan tuh, maka otomatis gravitasinya akan berkurang. Gravitasinya, kalau makin kecil bumi, maka gravitasinya bakal berkurang. Akibatnya enggak ada kestabilan antara air sama udara, dan itu kita nggak bakalan hidup. Itu kalau kecil. Andai bumi ini yang dicipta oleh Allah lebih gede dari yang ada, membengkak, tentu gravitasinya akan naik dan semua kita akan mati. Kenapa? Karena ketinggian tekanan udara. Seimbangnya antara air dan udara ini siapa yang buat? Gunakanlah akal kita untuk mikir, jangan cuma jalan-jalan doang dari gunung ke laut, laut ke gunung tanpa dipikirin. Begitu. Kalau sekedar cuma tahu siang malam, nggak usah kita manusia. Ayam juga tahu
Ayam perputaran siang sama malam tahu. Pokoknya kalau udah sore tuh ayam udah masuk ke kandangnya. Karena ini udah malam. Untuk apa? Untuk istirahat. Manakala dia matahari terbit, ini udah siang. Kita harus nyari makan. Ayam paham. Kalau kita cuman paham antara siang sama malam, malam buat istirahat, tidur, lalu siang untuk kerja, nyari makan, sebatas itu pahamnya. Di mana kelebihan Anda manusia yang dikasih akal oleh Tuhan? Kalau cuman buat makan, tidur, main, hardolin, dahar, modal ulin, harmoko, dahar modal ngarokok, hanya buat main-main, nggak mau ngaji, nggak mau sholat, nggak mau tahajud, nggak mau baca Quran. Ayam tahu kalau siang malam, di mana malam pulang. Burung di mana malam pulang masuk ke kandang. Sangkarnya itu burung, pagi dia ngeluyur. Kenapa? Dia tahu itu siang, nyari makan. Kalau sebatas itu, di mana akal kita? Inna fi khalqis samawati wal ardi, dan seterusnya. La ayatin liqaumi yaqilun yatafakkarun. Ini kita disuruh mikir. Ini bumi indah, saudara. Di antara tanda kudratnya Allah cipta bumi dengan jarak yang cukup dari matahari. Ilmuwan itu mereka menyebut itu 90 juta tahun cahaya. Jauh bumi dengan matahari, jauh, tapi tidak sejauh Pluto gitu. Jauh. Kenapa? Ini untuk menjaga keseimbangan. Sebab dalam matahari ini, kalau bumi ini jaraknya deket banget sama matahari, deket banget sama matahari, gosong kita, kebakar. Kalaulah bumi ini jauh dari matahari seperti Pluto gitu, beku kita, kekurangan cahaya. Kita ngomong ini seimbang. Siapa yang membuat seimbang antara udara dan air? Ini Allah. Sampai lapisan struktur bumi ini udah standar. Kalaulah bumi ini lapisannya naik 10 kaki aja dari yang ada, lebih tebal lagi dari ukuran yang ada ini bumi, permukaan yang ada, maka kita bakalan mati. Bumi ini, sebab apa kita bakalan mati? Sebab semua bumi akan menyerap oksigen yang ada. Kalau makin tebal, makin banyak oksigen yang diserap oleh bumi, kita nggak kebagian, kita nggak hidup. Ini kok kita bisa hidup, oksigen gratis. Ini siapa ini yang buat? Ini Allah yang bersifat kudrat. Cuman kita gak mikirin ke situ-situ. Nah, biasa aja hidup kita, nggak mikirin. Udah paling ngeluh, Tuhan, gue udah tahajud, udah baca sholawat, baca Quran, sholat duha, tapi warung gua nggak maju-maju. Gimana mau maju? Udah pinggir jalan, maju, ya Allah, tabrak. Udah pinggir jalan, udah nempel banget itu. Begitu, mau maju kemana lagi? Begitu. Ini bumi udah diatur. Kalau seandainya bumi yang kita diami ini, saudara, ukurannya nih sama bulan jaraknya udah idealis. Kalau bumi jaraknya dengan bulan lebih dekat dari yang ada, maka
air laut akan jadi tsunami, sebab dia akan menenggelamkan kita. Enggak ada keseimbangan. Nih keseimbangan. Sampai sekarang air laut enggak nenggelamnya. Enggak. Kalaulah bumi ini saudara, yang kita diemin ini menjauh dari bulan, itu maknanya kita nggak bakal bisa main ke laut. Lautnya kering airnya. Itu sampai seimbang antara air, oksigen, udara. Ini siapa yang buat? Allah yang bersifat kudrat. Maka kita harus gunakan akal kita yang gede. Langit gede kayak begitu, Allah bisa ngurusnya. Timbang kita manusia, segede apa kita dibanding bumi, apatah lagi dibanding langit. Masa ya Allah kagak bisa ngurusin kita, apalah ia nggak bisa ngasih makan sama kita. Allah kuasa. Mau ngapain di muka bumi? Mau sombong, nggak ibadah, nggak sholat, nggak ibadah, mau ngapain? Allah cipta langit dan bumi dengan begitu keindahan. Masa kita hanya mengenal keindahannya doang, tapi tidak mengenal siapa yang membuat indahnya langit, siapa yang membuat indahnya bumi? Dia Allah yang bersifat qudrah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal mauta wal hayata wasihata wasaqam. Allah saudara bersifat iradat. Iradat, kudrat, iradat. Apa itu iradat? Iradat itu berkehendak, menentukan, berkeinginan, menetapkan. Menetapkan apa Allah? Maut, hidup. Di antara bekas-bekas kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah cipta mati dan hidup. Kenapa di sini disebut mati dulu bukan hidup dulu? Duluan mati apa duluan hidup? Maka ketika yai kita berisyarat wal mauta wal hayata, mati dan hidup, berarti Allah pertama kali cipta mati dulu, baru kemudian hidup. Berdasarkan firman Allah, wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Anda itu mati, maka Allah hidupin, kemudian Allah matiin, kemudian Allah hidupin. Mati dulu disebutnya Allah. Wa kuntum amwata fahyakum. Maka yai kita nulisnya bukan wal hayata. Dan isyarat Al-Quran pada surat Al-Muluk, ayat kedua itu apa ya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah nyipta hidup, Allah nyipta mati. Itu mati, itu hidup, Allah yang nyipta. Allah yang nyipta. Apa sih mati? Mati itu kalau dibinisbah kepada kita makhluk nih, manusia macamnya hewan, mati adalah
mufaraqatur ruh anil jasad. Bila ruh berpisah dari badan, itu disebut mati. Mati namanya. Terputusnya hubungan nyawa dengan badan, itu namanya maut. Lalu apa disebut hayat? Hayat, hidup. Hidup itu berarti kontaknya nyawa dengan badan, menyatunya nyawa dengan badan, itu disebut hidup. Selama nyawa masih dikandung badan, berarti kita hidup. Bila nyawa sudah tidak ada di badan, kita mati. Itu hidup, itu mati. Allah yang hidupin, Allah yang matiin. Yakini itu. Jangan sampai takut sama penyakit, sama Allah kagak takut. Ini salah. Ada orang takut sama virus, padahal dipakai cincinnya virus juga dia. Dia takut sama virus. Takut mati gua, takut mati. Begitu, takut mati. Padahal yang menetapkan mati, menetapkan hidup, yang punya sifat kudrat iroda. Hidup atau mati. Gara-gara salah, daya berpikirnya udah nyampe pintu masjid, udah nyampe pintu. Maren-maren nih orang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, masker ketinggalan, udah nyampe pintu, kagak jadi sholat, pulang dulu. Nyari apa? Nyari masker, ketinggalan. Takut apa dia? Takut mati. Begitu. Takut mati. Begitu. Takut mati. Tapi waktu dia makan, maskernya dibuka, enggak inget tuh. Kan bisa aja itu mati juga. Waktu lagi dibuka, virusnya datang. Kagak ada di pikirannya. Kalau lagi makan memang kudu dibuka. Kalau makan enggak masuk, enggak ada tuh pikiran virus bisa masuk, enggak, dia bukan begitu. Udah pakai masker, kudu pakai jarak, sebab kalau jaraknya nempel, ini mati. Begitu. Ini mindset yang ini. Padahal Allah tahu yang nyipta mati, yang nyipta hidup. Begitu sebab-sebab matinya. Mati satu, al mautu wahid wal asbab mutanawwi'ah. Mati itu satu, adapun sebab kematian macam-macam. Macam-macam sebabnya. Dan malaikat maut sesuai perjanjian Allah sama malaikat maut, namanya Azrail. Orang kita sebut Israel. Waktu ditugasi nyabut nyawa, ya Rob, minta izin, ampun, saya bisa disumpahin manusia sejagat. Kalau saya tugas nyabut nyawa, ntar orang pada maki-maki saya. Kata Allah, fa izzati wa jalali, demi kebesaran dan keagunganku, malaikat maut kagak ada yang nyalain ente. Saya buatin sebabnya. Pasti dia bakal nyalahin sebabnya. Enggak bakal ente ketarik-tarik. Percaya dah. Udah ente bagi nyambut nyawa. Baik ya Rob, yang penting saya enggak disalahin. Enggak ada. Maka ketika ada orang di Kreo meninggal dunia, kenapa dia mati? Jantungan. Jantung yang disalahin. Jantung. Kenapa dia mati? Dia gagal ginjal, ginjalnya. Kenapa dia mati? Tabrakan, enggak ada. Kenapa dia mati? Gara-gara malaikat mau cabut nyawanya, jadi mati. Enggak ada.
orang yang berkata begitu sampai sekarang dari dulu. Kenapa dia mati? Angin duduk, angin duduk. Waktu angin diri enggak disalahin, angin diri. Angin baring enggak juga, pokoknya angin duduk itu yang disalahin. Kenapa dia mati? Kecebur ke jurang, jurang yang disalahin. Kenapa dia mati? Positif, positif, begitu positif, positif, ya begitu positif, mati positif. Jadi mati hidup Allah atur. Mati dan hidup, mati dan hidup Allah atur. Mati dan hidup begitu. Mati di mana? Di dunia. Ini kita bakal ngalamin mati. Kata Syekh Nawawi, fi dunia bakal ngalamin mati. Nggak ada yang ngalamin mati kita. Karena yang bernyawa bakalan mati. Mati enggak ada hubungannya dengan sayang dan benci Allah. Enggak ada hubungannya sayang dan benci. Enggak ada. Berbicara tentang kudrat iradat Allah. Itulah mati dan hidup. Kalau pakai akal, nabi makhluk yang dibenci apa yang disayang Allah? Nabi yang disayang. Setan, iblis yang dibenci apa yang disayang Allah? Dibenci. Kalau kita orangnya bukan Tuhan yang punya kudrat iradat. Kalau kita yang kita sayangi pengen kita hidupin apa pengen kita matiin? Hidupin. Setan yang kita benci pengen kita hidupin apa pengen kita matiin? Matiin. Allah. Nabi yang dicintai oleh Allah malah mati. Setan yang dibenci sama Allah malah hidup terus sampai sekarang. Hidup kalau pakai akal kudunya juga, kalau pakai ilmu kudunya. Ini setan yang dibenci yang mati, ini nabi yang dicintai hidup. Enggak ada hubungan. Ini hubungannya dengan ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Bila ajal datang udah Allah mati itu orang. Jadi hubungannya mati karena memang udah. Jadi mati itu Allah yang cipta. Nah, kita harus sadar kalau mati ini kita mati nih, jangan diharapin ada orang yang nangis kita. Kagak ada. Ini harus sadar. Kalau kita nih bakalan mati, kagak ada yang nangisi kita. Gak ada barang atuh. Bini ente nggak bakal nangisi ente, nggak bakal ada. Anak-anaknya enggak juga. Orang tua kagak ada yang nangisi. Kagak ada. Ada orang waktu dia meninggal istrinya nangis. Itu nangisi siapa? Coba ditanya. Itu nangisi dirinya dia. Nangisi kepentingan dia. Bukan nangisi Anda. Wahai suami, bukan. Kalau suami mati, istrinya nangis. Ini harta bakal dibagi sama keluarga dia. Itu yang ditangisi sama dia, bukan nangisi kita. Kagak. Yang kita puyeng-puyeng ini gimana nyari duit, kagak. Kagak nangisi kita, kagak ada. Nangisi kepentingannya. Entar kalau laki gua mati, siapa? Mana saudara-saudaranya membenci gue lagi, gitu. Waduh repot. Belum anaknya nangis. Kenapa dia nangis?
Siapa yang bakal muliahin? Siapa yang bakal nyekolahin? Berarti dia nangis, bukan nangisi kita, nangisi kepentingan sekolah dia. Tidak ada yang nangisi kita kecuali kita sendiri. Ntar kalau kita mati baru bakal tahu tuh, si ini nggak nangis sama kita, si ini nggak nangis sama kita. Enggak. Yang nangisi kita diri kita, maka biar kita jangan nangis, beribadah. Kata Imam Syafi'i dalam sebuah syairnya, beliau kata, waladatka yabna adam ba waladatka ummuka yabna adam bakiyan wan nasu haulaka dhahikan masrur fa'mal li nafsika an takuna idza bakau li yaumi mautika dhahikan masrur. Wahai manusia, Anda manusia, Anda dilahirkan oleh ibu Anda, saat itu Anda menangis. Anda terlahir menangis. Coba perhatikan diri Anda di sekelilingnya. Apa yang terjadi ketika Anda menangis? Orang di sekeliling Anda tertawa, senyum-senyum. Dokter, bidan yang gak punya anak, yang mandul waktu Anda lahir, nyengir juga girang. Apalagi ibu Anda, senyum. Begitulah dunia, di mana ada tangis, ada tawa. Dunia berpasang-pasangan. Kata Imam Syafi'i, Anda terlahir menangis, orang sekeliling Anda tertawa. Kalau Anda cerdas, maka selama Anda hidup harus balik ini dunia dengan cara saat Anda mati Anda tersenyum, di mana orang-orang pada menangis. Saat Anda mati, Anda tertawa karena Anda beribadah, berkarya. Maka dalam Al-Quran, buat apa? Kalau Allah itu sayang sama kita, kenapa masih ada kekacauan? Kenapa ada perang Rusia, Ukraina? Kenapa di Indonesia masih ada cebong, kampret, masih ribut mulu orang? Kalau memang Allah penyayang, Allah kuasa, kenapa nggak dibikin damai aja semuanya? Kenapa nggak dibikin damai aja? Kenapa orang yang dibikin seneng semua? Jangan ada yang susah. Waduh, kalau seneng semua, bisa sombong manusia. Orang kematian ini bikin orang jadi tenang. Kata Nabi, laula salasun ma to'a benu Adam ra'sa. Kalau tidak ada 3 hal, enggak bakalan manusia nundukin palanya. Pengennya dongak, congkak, sombong. Cuman gara-gara ada 3 ini, dia bisa nunduk. 1, ada mati. Mau sombong kayak apa, ujungnya mati juga. Fir'aun sombong, mati. Raja, apalagi kita raja bukan gitu. Namrud sombong, mati. Mati. Yang bikin nunduk mati. Mana lagi yang bikin nunduk? Sakit. Wal marad, gara-gara sakit. Ini yang bikin kita sadar dengan sakit. Ada orang katanya, dia jagoan, udah paling hebatnya. Ya Allah, sakit gigi, nangis. Jagoan padahal, nangis. Begitu. 3, sulit. Jadi kesulitan itu biasa. Untuk apa Tuhan cipta hidup, mati, senang, susah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita, siapa yang paling bagus karyanya, bukan yang paling banyak. Kita nggak mau dihitung yang paling banyak. Malaikat dah ibadahmu ibadah mulu,
yang paling cantik ibadahnya. Al-Quran tidak bilang liyabluwakum ayyukum aksaru amala, tidak ada ayatnya, tapi ahsanu, nggak perlu banyak. Saudara, ibadah nggak perlu ratusan rakaat, 2 rakaat asal bener, itu yang dituntut Tuhan. Saudara, ibadah nggak usah banyak, saya harus sholat 1000 rakaat, enggak. Bagus dulu, benar dulu, tahu aturan sholat, bukan banyaknya tapi bagusnya. Maka kita di dunia ini berkarya. Kenapa orang kafir dikasih kaya-kaya oleh Allah? Ada kebaikan yang dia lakukan, maka kebaikan itu dinilai oleh Allah. Kenapa muslim ada yang susah-susah, ada keburukan yang dilakukan oleh muslim dalam hidupnya, maka keburukan itu yang membuat dia menjadi susah. Keburukan. Dan dunia tempat ujian, ujungnya semuanya ada hidup, ada mati. Biasanya kalau kita miskin, mati, ya udahlah, mau gimana lagi, ntar juga bakalan mati. Yang hartanya banyak aja kagak ada duitnya, udah dibawa. Kain kafannya dikasih kantong nggak kalau di Kereok nih? Ada nggak kain kafan kasih kantong kayak begini? Ada nggak? Kagak ada yang dibawa. Ngapain disetres-stres sih? Ibadah yang udah stres. Kenapa saya udah umur segini nih kurang demen sama masjid, kurang demen sama majlis taklim, kurang demen baca Quran? Padahal ibadah yang paling tinggi baca Quran. Dengan melihat Al-Quran walaupun terbata-bata. Kenapa nggak demen? Ada apa ini? Ada apa dengan saya? Udah umur segini. Nah, ini yang harus dipikirin. Allah cipta hidup, Allah cipta mati, dan Allah tetapkan ketaatan. Aduh, panjang ini ya, wa ta'atan kalau mau diterangin. Ini bacaannya belum nyampe kita. Ini nerangin tentang irodat. Terlalu panjang ini, agar supaya tidak salah memahami. Saya mau potong segini aja dah. Wa ta'atan nanti diulasnya, nanti ingetin saya supaya saya tidak memotong materi. Nantinya jangan sampai salah. Allah cipta ketaatan, Allah cipta maksiat. Berarti kalau saya maksiat, Allah juga yang maksiat. Kan Allah juga yang cipta. Biar jangan begitu pola pikirnya. Ntar kita harus bedah itu. Allah cipta hidup nih, Allah cipta mati, saudara. Hidup, mati, ini semuanya dicipta oleh Allah. Kalau kita dikasih hidup nih oleh Allah, ini waiting listnya, ujungnya kita mati. Jangan dikata mati maranin kita, salah. Itu keliru. Tapi yang benar kita maranin mati. Ini garis, ini hidup, lahir, ini mati. Lahir mati, umur kita ditentukan, disebut ajal. Umur enggak bisa nambah, umur enggak bertambah, yang bertambah usia. Maka bahasa lagu aja, panjang umurmu, panjang itu umurnya tuh, panjang umurnya, maksudnya panjang usianya. Umurmu enggak bisa panjang, yang panjang usia. Ini umur sehari, sekarang setahun. Ini dari sini kemari namanya usia. Dari sini kemari namanya usia. Dari sini kemari namanya umur. Pensiun umur berapa jadi PNS? Berapa? 58. Baik. Masuk kerja namanya usia. Usia kerja. Umur kerja 58. Umur namanya 58.
maka orang itu maranin pensiun apa pensiun maranin dia? Nah, pensiun tuh mati namanya. Jadi kita maranin mati apa mati maranin kita? Hah? Kita maranin mati. Ini lahir, ini mati. Hayat, maut. Ini umur, anggap 60 tahun. Sekarang umurnya 30 tahun. Tuh, mananya separuh lagi. 31 makin nambah. Apanya yang nambah? Usia nambah tuh. Wasinnu yazdad wal umru yanqus. Usia nambah, umur kurang. Yang nambah tuh usia. Usia setahun, usia 2 tahun, usia 3 tahun, usia 4 tahun, usia 5-9 tahun. Berarti umurnya tinggal setahun kalau 60. Usianya 59 tahun 11 bulan. Berarti umurnya tinggal sebulan. Jadi kita tuh marahin mati. Jadi pas dibawa ke rumah sakit mati, emang juga matinya di situ kita. Pas pergi haji mati, emang juga matinya di situ. Itu begitu. Semua tuh marahin mati. Nggak ada yang nggak marahin mati. Minum obat itu ngapain? Sakit minum obat. Kita pengen sembuh. Itu kepengenan kita. Ketetapan Allah lain. Minum obat, Allah lihat. Ini badannya nggak bisa nyerap obat. Ini kudu mati. Maka habis minum obat mati. Mati. Ada yang habis makan mati. Olahraga mati. Ada yang bawa joran mau mancing mati. Begitu. Jadi macam-macam. Main sepeda mati. Lagi beresin dia punya barang-barangnya. Gunting-guntingin tuh levis tuh kan pula habis dijahit itu ada banyak benang-benangnya. Mati. Malah belum keburu gunting mati. Ada macam-macam sebab. Mati satu, sebabnya macam-macam. Tujuan Tuhan ini Anda dengan akal yang ada, kemampuan yang ada, keinginan yang ada, Anda harus menjadi pribadi yang bermanfaat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara Anda yang cakep karyanya. Apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Buang kebencian, buang yang enak-enak. Orang ngata-ngatain kita. Dunia. Ini bukan akhirat. Dunia. Dan dunia negeri ujian. Kalau Anda pengen enak, surga namanya, surga. Kalau pengen enak terus, surga. Kalau enggak enak terus, neraka. Dunia ada enak, ada enak, ada untung, ada rugi, ada tawa, ada tangis, biasa. Jadi ada orang menangis, biasa. Pernah saudara nonton sinetron dari awal sampai akhir isinya ketawa mulu? Pernah enggak? Enggak. Ada nggak sinetron dari awal sampai akhir isinya nangis? Ada nggak? Nggak ada. Dunia begitu. Ada tawa, ada tangis. Kayaknya enak dia, rumahnya gede, cuman mobilnya Alphard lagi. Bahagia kayaknya. Enggak. Kita belum ngobrol sama dia. Belum ngobrol. Dia paling mumetnya orang. Belum ngobrol. Kelihatannya doang, hanya pandai bagaimana menutupi dirinya. Pandai. Maka hidup dan mati. Maka hidup kita harus lebih menghidupkan. Mati kita jangan mati-matian.
mengejar sesuatu yang tidak manfaat ketika mati. Jangan sampai otak kita dikuras habis untuk memikirkan sesuatu yang tak manfaat kala kita mati. Saya bekerja biar udah pensiun, harus saya bekerja juga dengan perusahaan yang lain supaya saya bisa bersedekah, supaya saya bisa ngurban, supaya saya bisa ngumrohin orang, ngehajiin orang, bangunin masjid, bangun pesantren, panti yatim. Anda bukan hubud dunia, Anda orang berkarya demi sebuah mahakarya besar yang Anda bakal panen nanti di akhirat. Sebab dunia liyabluwakum, negeri ujian. Anda lulus atau tidak? Anda lulus atau tidak? Yang namanya ujian, jawabannya enggak dibuka. Anda harus cari jawabannya. Cari jawabannya. Anda dikasih akal. Problem hidup namanya ujian. Akal Anda gunakan untuk mencari apa jawaban dari problem ini. Jangan meratapi. Cari jawabannya. Ada pada tuntunan Nabi Muhammad, ada di Quran, ada di hadis. Jangan tidak muslim kudu ngaji. Kudu ngaji. Ngaji itu supaya muslim tidak jumawa kalau dipuji, supaya dia lulus kalau diuji. Maka kudu ngaji. Ngaji itu biar perilaku kita ngikut Nabi, biar perilaku kita tidak seperti babi. Inilah hidup, inilah mati dicipta oleh Allah. Anda jangan pikirin itu. Yang Anda pikirin, manfaatkan umur yang tersisa untuk berkarya sesuatu yang lebih manfaat apapun dan dimanapun strata kehidupan kita bermasyarakat. Kalau Anda jadi pejabat, jadilah pejabat yang ahsanu amalan. Kalau Anda menjadi ulama, jadilah ahsanu amalan. Kalau Anda menjadi santri, ahsanu amalan. Kalau Anda menjadi pedagang, ahsanu amalan. Kalau Anda menjadi karyawan, ahsanu amalan. Kalau Anda menjadi pensiunan, ahsanu amalan. Dan ini yang paling penting buat kita. Ngaji kudrat iradah harus mengerti. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kudrat dan iradatnya memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Kita mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan selama kita hidup ini, bukan untuk dipuji orang, tapi untuk kita tanam yang akan kita panen di kemudian hari. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Semuanya. Maka selama hidup kita harus berkarya, manfaatin umur yang ada agar supaya Allah anugerahi kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin atau enggak usah ini ya? Enggak usah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja kita baca Fatihah, duduk di majelis ilmu. Allah